Peluang akhir Desember tahun 2024. Di bulan Desember nih, di penghujung tahun. Nah, ada beberapa energi yang masuk. Ada energinya tikus, ada kerbau, ada macan, ada kelinci, ada naga, ada ular gitu ya. Nah, untuk yang sio tikusnya sendiri, dia akan ada rezeki, yang waspada kecerobohan. Hati-hati juga kecemasan dan akan banyak godaan. Ya, godaan belanjanya direm, godaan asmaranya direm, godaan dia berbuat nakal dia juga mesti rem ya, yang sio tikus nih. Nah, energinya tikus dia agak lemah ya, dia mesti waspada di kesehatannya. Sio tikus kalau bisa jangan ke tempat duka dulu ya. Nah, untuk kartunya sendiri yang sio tikus ya, sio tikus sendiri ketekunannya ada hasil ya, capek-capeknya sio tikus ada hasil yang bagus, ada keberhasilan buat sio tikus. Nah, untuk sio kerbaunya sendiri dia akan ada beberapa hambatan ya. Dia ketemu energi dirinya sendiri. Dia ketemu tikus, waspada di kecemasan berlebihnya ya. Nah, dia hati-hati di fitnah. Dia ada potensi di fitnah orang. Dia juga mesti waspada di api atau air ya. Di emosinya atau di keraguan hatinya bisa ada masalah buat sio kerbau. Sio kerbau hati-hati di dokumen ya, surat-surat legalitas, perjanjian, utang piutang. Nah, dia mesti waspada. Hati-hati juga dia ada potensi dibohongin orang. Tenang aja, sio kerbau bisa mencapai tujuan. Untuk kartunya sendiri ya, sio kerbau dia butuh rencana lebih matang lagi. Ada jalan yang terbuka buat sio kerbau. Untuk sio macannya dia waspada cedera ya, di lalu lintas dia mesti waspada. Di benda tajam dia juga mesti hati-hati. Dia juga mesti waspada di api sama di air ya. Di emosi dan keraguan hatinya dia mesti ekstra hati-hati. Sio macan dia bisa kesepian, dia ada rasa kesepian di tengah tempat ramai, atau dia ada masalah di pertemanannya ya yang dia mesti waspada. Tapi tenang aja, sio macan akan ada penolong, ada jalan keluar ya untuk yang sio macan. Nah, sio macan kalau bisa jangan ke tempat duka, energinya juga lagi nggak bagus, badannya kurang fit, dia mesti waspada, ada rezeki buat sio macan. Untuk kartunya sendiri yang sio macan ya, dia akan ada prestasi dan penghargaan yang bagus ya, manfaatkan peluang-peluang yang datang. Sio macan jangan tergesa-gesa. Nah, untuk sio kelincinya sendiri, dia akan ada rezeki walaupun dia mesti waspada di pengeluarannya dia ya. Godaan belanjanya nih ya mesti direm nih ya sio kelinci nih. Kehidupannya ada perkembangan, hati-hati di dokumen, di surat-surat legalitas ya, utang piutang dia mesti waspada. Untuk kartunya sendiri ya, tenang, akan ada penolong yang datang buat sio kelinci. Dia ada pengorbanan kecil untuk dapatkan hasil yang lebih besar. Nah, untuk sio naganya sendiri, dia kehidupannya ada perkembangan, ada peningkatan sedikit-sedikit, ada perbaikan. Dia akan ada rezeki ya. Cuma dia ada rasa kesepian atau dia ada masalah di teman atau keluarganya. Waspada juga di kecerobohannya sio naga. Untuk kartunya sendiri ya, sio naga dia mesti tenang aja mengalir ya, jangan nabrak-nabrak peraturan, jangan melawan sistem, akan ada keberhasilan buat sio naga. Nah, untuk sio ulernya dia ketemu energi tikus, sebenarnya itu adalah tarikan ular untuk lebih maju dan berhasil. Dia akan ada jalan keluar ya untuk beresin masalah-masalah dia. Dia hati-hati juga di api sama di air ya. Api itu bisa juga di emosinya dia ya. Air itu adalah keraguan hatinya dia, atau air itu di perjalanan ya, dia mesti waspada nih. Nah, sio ular juga kalau bisa jangan main ke tempat yang dalam-dalam dulu ya, dia mesti hati-hati. Sio ular juga lebih waspada sama benda tajam ya, lebih hati-hati. Dia bisa difitnah orang, tapi tenang aja, ada peningkatan, ada perbaikan untuk sio ular. Untuk kartunya sendiri ya, sio ular dia mesti introspeksi diri. Dia mesti upgrade dirinya, mempelajari hal baru, perbaiki kesalahannya, rezekinya luar biasa buat sio ular. Nah, untuk sio kudanya memang dia di bulan Desember itu hambatannya lumayan berat ya, terutama di kesehatannya. Apalagi di akhir Desember, dia ketemu energi lawan beratnya dia tikus, dia lebih hati-hati di kesehatan. Ya, lebih hati-hati di kesehatannya dia. Di emosinya, ya dia mesti waspada, emosi dia nggak stabil, itu dia mesti jaga. Ya, tapi tenang aja, ada jalan keluar untuk beresin masalahnya sio kuda. Sio kuda waspada cedera, ya hati-hati cedera di perjalanan. Dia akan ada keberhasilan, pengeluarannya dikelola. Untuk kartunya sendiri yang sio kuda akan ada keberhasilan ya. Sio kuda bisa mencapai tujuannya. Nah, untuk yang sio kambingnya sendiri ya, dia hati-hati banyak godaan. Godaan itu bisa aja godaan asmara ya, godaan belanja, godaan untuk berbuat yang macam-macam. Sio kambing mesti waspada nih ya. Di pengeluarannya ya, dia bisa ada kerugian gara-gara dia tidak kelola keuangan dia dengan baik.
dia akan menghadapi hambatan. Ya, dia ketemu energinya kerbau, dia akan menghadapi beberapa hambatan. Tapi tenang aja, ada jalan keluar ya. Dia ketemu energi macan, itu energi penolong, energi jalan keluar. Dia ketemu kelinci, itu energi rezeki buat dia. Dia ada perkembangan, hati-hati di kecerobohannya ya untuk yang shio kambing. Untuk kartunya sendiri ya, tenang, akan ada penolong untuk shio kambing. Shio kambing buang keraguan di hatinya nih ya. Untuk shio monyetnya sendiri, dia kehidupannya bisa ada perkembangan, peningkatan sedikit-sedikit. Dia kan ada rezeki, ada peluang-peluang yang bagus ya. Dia mesti waspada di benda tajam ya, hati-hati sama benda tajam. Dia juga ada potensi bisa difitnah orang. Untuk kartunya sendiri ya, perjuangannya shio monyet ada hasilnya ya. Kalau dia lagi bikin kerjasama, dia bisa ada transaksi, bisa ada keberhasilan di kerjasama. Untuk shio ayamnya sendiri ya, dia mesti lebih waspada. Bisa ada orang yang datang mendekat yang bisa bawa masalah, atau dia bantu orang karena masalah. Ya, shio ayam mesti waspada di situ. Hati-hati juga, dia bisa ada potensi dibohongin orang ya. Dia bisa difitnah orang. Hambatannya ada ya, dia akan menghadapi hambatan berat. Dia ketemu energinya kelinci itu. Ya, ada gambar kelinci. Tapi tenang aja, ada jalan keluar buat shio ayam. Ada perkembangan buat shio ayam. Shio ayam ketemu kelinci, hambatannya berat, tapi besoknya dia ketemu energi naga, dia bisa ngerubah hal jelek jadi hal baik. Untuk kartunya sendiri ya, perjalanan beratnya bisa dilewatin sama shio ayam dan ada nasib baik buat shio ayam. Nah, untuk guguknya ya, guguknya lebih waspada di dokumen, di surat-surat legalitas, perjanjian, hutang piutang, pajak-pajak, dia mesti waspada nih ya. Dia juga mesti hati-hati di api sama di air ya, di emosi atau di keraguan hatinya dia nih. Dia ada potensi bisa difitnah orang. Shio guguk, dia akan menghadapi pertengkaran-pertengkaran kecil. Dia mesti bisa jaga emosinya, hindari konflik yang nggak perlu. Shio guguk waspada dibohongin orang, ada rezeki yang bagus buat shio guguk. Untuk kartunya yang shio guguk ya, shio guguk ada hal yang jelek yang dia mesti buang supaya jalannya lebih enak. Ada kebaikan dan rezeki yang mendekat buat shio guguk. Untuk shio bebeknya ya, dia ada jalan keluar untuk beresin masalahnya. Kalau dia lagi ada masalah, satu-satu hambatannya bisa dilewatin, ada jalan keluar ya, satu-satu nih. Energinya lemah ya, berarti dia badannya lagi nggak fit. Shio bebek kalau bisa jangan ke tempat duka atau jangan ke rumah sakit ya, bener-bener jaga nih badannya nih. Dia hati-hati difitnah orang. Kehidupannya bisa ada perkembangan sedikit-sedikit. Shio bebek ada rezeki. Ya, hambatan beratnya dia ketemu energi ular yang dia mesti waspada. Dia jadi nggak stabil. Emosinya naik turun, dia mesti jaga. Kesehatannya naik turun, dia juga mesti jaga. Nah, shio bebek memang di bulan Desember dia akan banyak pengeluaran. Nah, itu shio bebek juga mesti hati-hati ya dalam kelolanya. Untuk kartunya sendiri ya, ada situasi yang berubah. Nah, shio bebeknya harus bisa adaptasi dengan perubahan itu. Shio bebek bisa berhasil. Nah, Pak Tomers, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di live jam 10 malam. Nah, selama ini mungkin Pak Tomers bingung nih. Ada yang bilang, kok shio ini ciong, oh shio ini enggak. Ada yang orang yang bilang, shio ini bagus, shio ini jelek gitu ya. Nah, Pak Tomers, yang lebih jelasnya lagi ya, semua shio pasti ada tantangannya. Semua shio pasti ada peluangnya. Yang kita mesti tahu gimana kita bisa hindarin tantangannya, kita ambil peluang bagusnya. Nah, contoh misalkan yang sering kontra tuh shio monyet ya. Ini saya bahas sedikit nih. Shio monyet sendiri di tahun depan orang bilang shio monyet ada yang bilang bermasalah ya, bermasalah. Tapi kalau menurut saya shio monyet justru di tahun depan dia akan banyak keberhasilan. Shio monyet sendiri kalau lihat di gambarnya dia ada angka 6 yang masuk di sektor barat daya. Itu ada sektor awal baru ya, awal baru, terobosan baru. Ada angka 8 angka rezeki buat shio monyet, ada angka 2 dia memproduksi, menghasilkan. Jadi shio monyet di tahun depan dia akan ada keberhasilan dan besar dengan kondisi dia harus buat terobosan baru, dia memproduksi hal baru, dia harus berinisiatif dan dia bisa berhasil. Nah, jadi kalau saya menghitung ini berdasarkan tabel hitungnya, ya ada dasar hitungnya. Misalkan Pak Tomers ada yang dengar kok shio monyet jelek, coba aja ditanya sama yang ngomong shio monyet kenapa jelek gitu ya. Pasti dia ada dasar hitungnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di live jam 10 malam. Sekali lagi tetap semangat, makin sukses, makin sehat, makin harmonis, makin banyak rezekinya. Kita ketemu di live jam 10 malam.